Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Comparison degree ya? Iya. Oke, yang kemarin kita sudah membahas beberapa tenses dan juga ya beberapa tenses ya. Dari yang namanya present, past, lalu masuk ke future. Itu juga perlu di review terus itu. Oke, untuk materi selanjutnya kita masuk ke comparison degree. Jadi kalau secara bahasa Indonesia itu tingkat perbandingan. Oke, jadi dalam comparison degree ini kita akan mencoba membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Dengan dua non atau banyak non. Jadi kita akan coba membandingkan. Jadi misalnya kita ngomong si A ini sama bagusnya dengan B, misalnya gitu. Atau si A ini lebih bagus dengan B. Atau si A yang paling bagus dari B atau C. Jadi kan kita sering ngomong yang membandingkan. Nah ini sebenarnya gampang, cuma masih banyak beberapa orang salah dalam penulisannya. Salah dalam konsepnya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi seperti itu ya. Misalnya bangunan ini sama tingginya dengan bangunan B gitu. Bangunan A sama tingginya dengan bangunan B. Kan siapa ngomong gitu. Atau bangunan A lebih tinggi dari bangunan B. Nah, atau lagi bangunan A lebih yang paling tinggi dari bangunan sekitar. Itu kita akan membahas di materi saat ini. Comparison degree. Oke, pertama kita berbicara masalah equal atau sama. Seperti yang saya bilang, misal bangunan A lebih sama tingginya dengan bangunan B. Nah, kita menggunakan rumus S titik-titik S. S-nya ini bisa, yang titik-titiknya ini bisa kita isi adjektif atau adverb ya. Ingat rumusnya, kalau sama itu kita pakai S sama S. S titik-titik dengan S. Misalnya sini kita perhatikan ada Siska is smart. Siska pinter. Nah, si Lana juga pinter. Lana is smart. Jadi mereka ini sama-sama pinter. Jadi gimana kita ngomong mereka ini sama-sama pinter? Bisa seperti ini. Lana is as smart as Siska. Lana sepintar Siska. Atau dibalik, Siska is as smart as Lana. Siska sepintar Lana. Jadi seperti ini rumusnya teman-teman. S titik-titik S. As smart as fast as. Jadi seperti itu. As friendly as. Jadi di sini kita tambah adjektif atau adverb-nya. Ini perlu diingat konsepnya, rumusnya, formnya. Siska sepintar Lana atau Lana sepintar Siska. Oke, coba kita perhatikan contoh selanjutnya. Ross speaks plainly. Jack speaks plainly too. Ross berbicara dengan lancar. Jack juga berbicara dengan lancar. Jadi mereka ini sama-sama lancar. Nah, pakai rumus yang atas tadi ini. Jack speaks as plainly as Ross. Jack berbicara selancar Ross. S adverb S. Kalau yang ini S adjektif S. Jadi gitu rumusnya ya. Paham nggak teman-teman? Paham, Kak? Paham, ya? Kak. Si A setua B. Berarti gimana? Si A sama tuanya dengan B. Berarti gimana? A as old as B. A is as old as B gitu ya. Pakai is-nya ya, jangan lupa ya. Oke. Oh iya, Kak. Atau misalnya gini. Tri semuda Fiona. Berarti gimana? Tri semuda Fiona. Tri is as young as Fiona. Oke. Tri is as young as Fiona gitu ya. As young as Fiona. Mobil A sama cepatnya dengan mobil B. Berarti gimana? Coba. Mobil A sama Pakai cepat. is juga nggak, Kak? Iya, pakai. Berarti gimana? A car is as fast as B car. Oke, gitu ya. Benar ya. As fast as smart as beautiful Kak, as. Gimana? mau bertanya, Kak, itu kalau di contoh Jack speak as fluent as Ross, kok nggak pakai is juga, Kak?
Karena di sini kita udah ada verb speaks-nya di sini. Jadi kan kita ini kan yang atas ini kan menyamakan smart-nya ya. Adjektif. Lana is smart. Kita pengen bilang bahwa si Lana sama Siska sama-sama pinter. Nah, kalau yang bawah ini konsepnya itu adverb speaks fluently, berbicara dengan lancar. Nah, fluently-nya itu gimana? Kita tinggal tambah speak as fluently as Ross. Jadi kalau kita tambah is lagi malah nggak bisa. Karena kan verb-nya itu udah ada speaks-nya di sini. Jadi kita tinggal ngejelasin si adverb-nya ini. Jadi bedanya di situ teman-teman. Kalau adjective itu pasti kan kita masih butuh is. Karena kita nggak mungkin ngomong Lana as smart as Siska. Karena nggak ada. Kita masih butuh yang namanya is-nya ini. Kata kerja bantunya. Lana is baru bisa. Nah kalau yang atas ini kan udah ada. Kita udah punya speaks di sini. Berbicara, kegiatan. Yang ini nominal, yang ini verbal. Jack speaks as fluently as Ross. Jadi kita bukan Jack speaks is lagi, cuma ditambah langsung as fluently as aja. Paham nggak, Tri? Maksudnya? Nominal dan verbal ya, Kak ya? Ya. Oh ya, yang nggak ada kata kerjanya pakai is. Iya, di sini kita pakai is. Di sini Oke, kita udah terima kasih, Kak. Oke, di sini karena kita udah punya speaks di sini. Speaks as fluently as Rose. Oke, kita masuk selanjutnya ya. Equal, langsung kita masuk ke comparative. Oke, dalam kasus komparatif ini kita membandingkan antara satu benda dengan benda yang lainnya, teman-teman. Jadi berarti ini ada perbedaan di sini. Kalau yang tadi itu equal, sama, kalau di sini ada perbedaan. Entah itu lebih cantik, lebih tinggi, lebih pintar. Nah, ini kita pakai yang namanya comparative. Oke, let's see. Oke, ada beberapa peraturan. Yang pertama, ketika hanya ada satu syllable. Misalnya seperti tall, high, nice, kita menggunakan IR sama then. Satu syllable itu maksudnya ketika kita mengucapkan katanya, teman-teman. Misal tall, satu. Kalau misalnya handsome, itu kan dua. Berarti itu udah lain lagi. Ini ada satu syllable. Tall, high, nice, fast. Gitu. Kan satu syllable kan. Tall, nggak ada lagi, cuma satu kali doang. High, satu kali doang. Nice, satu kali doang. Nah, itu kita pakai namanya ER sama then. Oke, di sini kita ngambil smart. Satu kan smart, smart. Siska is smart. Lana is smart. Tapi di sini konsepnya Lana itu lebih pintar. Saya tulis lebih. Maka kita pengen ngomong bahwa si Lana lebih pintar dari Siska. Lana is smarter than Siska. Jadi yang tadi smart menjadi smarter. Artinya lebih pintar. Satu syllable. Lana lebih tinggi dari Siska. Lana is taller than Siska. Jadi gitu. Lana lebih cepat dari Siska. Lana is faster than Siska. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau satu syllable, satu suku kata atau satu pengucapan, kita tinggal tambah IR aja sama then. Konsepnya seperti itu. Perlu dipahami ini. Oke, di sini ada lagi Ross runs fast. Ross berlari dengan cepat. Jack runs fast. Jack berlari dengan cepat, tapi lebih cepat dari si Ross, si Jack ini. Maka kita bisa ngomong Jack runs faster than Ross. Fast-nya ini kita tambah IR, lalu dikasih then, ketemu yang kita bandingin. Si Jack kita bandingin dengan Ross. Jack runs faster than Ross. Jack berlari lebih cepat dari Ross. Comparative, membandingkan antara satu dengan yang benda yang satunya lagi. Kalau yang tadi kan equal, sama. Kalau ini kita membandingkan satu benda dengan satu benda yang lainnya. Satu orang dengan satu orang yang lainnya. Oke, satu syllable. Sekarang kita masuk ke peraturan selanjutnya. Ketika ada dua syllable atau lebih, misalnya seperti confident, itu kan ada 3. Interesting, ada 3. Dan masih banyak lagi. Oke, yang dua syllable atau lebih, kita menggunakan more sama than. Jadi gitu teman-teman. Misalnya gini, Doni is not confident. Donna is confident. Doni itu nggak percaya diri.
si Donna percaya diri, berarti kita bisa bilang Donna is more confident than Donny. Donna lebih percaya diri dari Donny. Jadi kita bukannya pakai confidenter, tapi more confident. Karena ada 2 syllable atau lebih. Nah, sebenarnya peraturan ini ngecocokin aja sih ketika kita ingin berbicara. Confidenter, jadi aneh. Maka kita pakai peraturan more confident. 2 syllable atau lebih. Interesting. Ada lagi yang bawahnya A is not interesting. B is interesting. Berarti B is more interesting than A. Di sini ada 2 atau lebih syllable ya. Interesting. Ada 3. Makanya kita pakai more. Bukannya interestinger, tapi more interesting. Oke, sampai yang 2 itu. Ada yang masih bingung? Saya sudah paham, Kak. Alhamdulillah ya? saya sudah paham, Kak. Alhamdulillah paham, Kak. Oke, Alhamdulillah. 1 syllable ditambah ER aja. Kalau 2 syllable ditambah more. Kesimpulannya seperti itu. 1 syllable, taller, smarter, harder. Kita tambah ER aja 1 syllable. Nah, ketika ada 2 atau lebih, kita nggak bisa tambah ER doang. Kita pakai rumus yang lain. 3 tambah more. More confident, more handsome, more beautiful, more friendly. Oke, sampai sini paham. Oke, ada catatan teman-teman? Oke, ada catatan komparatif. 2 syllable juga, tapi yang akhirannya ada Y, teman-teman. Misalnya kayak happy, easy, lazy, itu kan happy, ada 2 kan? Easy, ada 2. Lazy, ada 2. Nah, itu kita pakai yang rumus pertama, ER. Jadi kalau 2 syllable akhirannya ada Y, ini kita pakai ER. Jadi bukan more lazy, tapi lazier. Bukan more happy, tapi happier. Misalnya seperti ini. Siska is lazy. Lana is lazy. Lebih. Berarti Lana is lazier than Siska. Oke, jadi ini catatan ya. Ketika 2 syllable, kan tadi kan sebelumnya kita berbicara kalau 2 syllable itu kan pakai more. Cuma ini catatan 2 syllable yang akhirannya ada Y seperti ini, itu kita pakai yang ER. Lana is lazier than Siska. Ada lagi, Jack is happier than Ross. Happy, happier, lazy, lazier. Jadi catatan di sini. Oke, paham ya? Perbedaannya ya antara 1 syllable dengan 2 syllable. Baik, kalau sudah paham, coba kita masuk selanjutnya. Superlatif. Kalau yang pertama itu kan equal. Antara A dengan B itu sama. As high as. Gitu. Kalau yang kedua tadi, comparative. Comparative itu ada perbandingannya. Jadi yang A itu lebih dari si B misalnya. Nah, kalau di super ini teman-teman, superlatif itu yang nama artinya itu paling. Kalau yang comparative itu kan lebih dari. Kalau yang superlatif itu yang paling. Jadi misalnya ada 3 gitu. Si C itu yang paling tinggi. Nah, kita pakai yang namanya superlatif. Oke, sekarang kita lihat next. Oke, peraturannya sama, 1 syllable lagi. Kita berbicara masalah 1 syllable. Ketika hanya ada 1 syllable, tall, high, nice, kita menggunakan the ditambah the sama dikasih akhiran is. Oke, misalnya yang pertama tadi, Siska is smart. Lana is smarter than Siska. Nah, kalau yang paling, Donna is the smartest. Kita tambah is. Smart jadi smartest. Donna is the smartest of all. Donna yang paling pinter dari semuanya, dari 3 ini. Donna is the smartest. Jadi kita tambah the sama dikasih akhiran ist, smartest. Oke, sekarang kita lihat lagi ada contoh kedua. Building A is high. Building B is higher than building A. Kita pakai peraturan yang komparatif tadi.
Lalu ternyata si building C ini lebih tinggi, paling tinggi. Maka kita pakainya building C is the highest. The highest of all. Kita tambah est karena high itu kan satu syllable. High. Gitu. Sampai sini paham teman-teman? Mengenai yang Paham, paling Kak. paham. Coba. Paham Kak, alhamdulillah. Misalnya Lamborghini adalah mobil yang paling cepat. Gimana? Lamborghini adalah mobil yang paling cepat. Kita ngomongnya gimana berarti? Teman-teman. Ada yang bisa? Salah nggak apa-apa. Lamborghini is the fastest car. Oke, Lamborghini is the fastest ya. Lamborghini is the fastest car. Bisa pakai of all. Berarti artinya Lamborghini adalah mobil yang paling cepat. Lamborghini is the fastest. Kita pakai est karena fast itu kan satu syllable. Jadi seperti itu. Atau misalnya kita mau ngomong Andika yang paling tinggi di sini misalnya, atau yang paling tinggi. Andika adalah orang yang paling tinggi di sini. Berarti gimana? Andika is the tallest among us. Oke, bisa juga. Is the tallest di antara kita. Kita pakai est. Sama the-nya jangan lupa. Biasanya orang itu lupanya di the. Is tallest doang, is smartest doang, nggak dipakai the-nya ini. Ingat, kalau yang paling itu ciri khasnya itu dikasih the. Kalau yang yang komparatif tadi kan nggak pakai the. Cuma more sama ditambah er. Taller, more confident. Kalau yang superlatif, yang membedakannya itu adalah the-nya sama pakai est. Misalnya lagi, buku ini adalah yang paling baik dari semuanya. Gimana? Buku ini adalah yang paling baik dari semuanya. Gimana teman-teman? This book is the nicest apa nice? Nicest berarti kalau Nicest of all. Nicest. Bisa kita pakai diambil dari kata good. Good itu kan baik. Cuma kita nggak pakai yang namanya goodest. Nggak ada temen. Gooder juga ya nggak ada gooder. Misalnya this book is gooder itu nggak ada. Kita kalau good itu ketika pakai comparative itu pakainya pasti better. This book is better than this misalnya. Kalau misalnya yang paling baiknya kita pakai best. This book is the best of all. Biasanya gitu. Untuk good ya. Jadi kita nggak ada gooder, nggak ada goodest. Jadi konsepnya ingat ya, yang penting konsepnya nih. Jadi kalau teman-teman udah paham konsep ketika membuat kalimat lain, insya Allah bisa. Oke, next. 2 syllable. Nah, kalau yang 2 syllable, teman-teman, nggak bisa ditambah est ya tadi, teman-teman. Kita pakai namanya the most. Kalau yang comparative kita pakai more, di superlative kita pakai the most. Jadi nggak ada kata confidence, nggak ada. Interestingness, nggak ada. Kita pakai namanya the most confident, or the most interesting, the most handsome. Oke, kita perhatikan contoh. Siska is confident. Siska percaya diri. Gak taunya Lana is more confident than Siska. Lana lebih percaya diri dari Siska. Nah, nggak taunya lagi ada yang lebih percaya diri dan yang paling percaya diri si Donna. Donna is the most confident of all. Donna paling percaya diri dari semuanya, dari Siska sama Lana. Dia paling. Maka kita pakai the most confident. Karena ada 2 syllable, teman-teman. Oke, paham ya? 2 syllable atau lebih. Kalau yang 1 syllable kan tadi kita pakai est, the sama est.
Kalau ini kita nggak pakai est, kita ubah jadi most, the most. Jadi nggak ada kata kita ngomong handsomest, nggak ada. Beautifulest, nggak ada. Tapi most, the most beautiful, the most handsome. Oke, paham ya teman-teman ya? Paham, Paham, Kak? Kak. Paham Oke, Kak? saya tanya. Saya pengen ngomong yang paling lambat. Berarti gimana? Yang paling lambat. The most slow atau the slowest? The slowest. Lowest. The slowest. Kenapa the slowest? Karena Satu paling. silabel. Karena satu silabel. Satu silabel. Iya benar, karena satu syllable. Slow. Iya doang. Yang paling tua. The oldest. The oldest. Oldest. Ya. The The oldest. Jangan lupa the-nya. The oldest. Karena old itu satu syllable. Old. Gitu doang. Yang paling dingin. Dingin itu cold ya. The coldest. Oldest. The coldest. The Ya, the coldest. Oke. Misalnya yang paling menyebalkan. Gimana? the most annoying. The most annoying. Because, kenapa? Karena Silabel. 3 silabel. Two Ya. syllable. Ya, 2 atau lebih dia. Annoying, ada 3. Annoying. Berarti pakai the most annoying. Oke. Kalau misalnya lebih menyebalkan, gimana? Lebih menyebalkan. Lebih More, ya. more annoying. More annoying. Ya, lebih menyebalkan. Jadi bukan annoyinger, tapi more annoying. She is more annoying. Oke, jadi untuk catatan yang ini paham ya? Untuk 2 syllable yang memiliki akhiran Y, kita pakai peraturan yang pertama lagi. The sama est. Happy, kan ada 2. Happy, easy. The dan est. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba latihan ya. Sebentar dulu, saya stop dulu. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, di sini kita ada 3 kodok ya. Frag, frag, frug. Si frag ini 4 tahun. Frag ini 9 tahun. Frug ini 10 tahun. Oke, di sini juga ada statnya ya, ada good-nya, ada beautiful-nya. Oke. Sekarang kita coba isi latihannya. Saya satu-satu ya, biar apa aktif. Andika, ada Andika? Andika. Hadir, Kak? Hadir ya. Oke. Frag is younger or older? Older maksudnya. Frag is younger than frag. Younger. Ya, kita pakai younger. Karena yang itu kan satu syllable. Dan ini yang itu umurnya 4 tahun. Yang lain 9, 10. Frag is younger. Oke, that's good. ST ada ST? Ada. Oke. Frug is Older. older. Oke, good. Ini masih pelajaran TK ya, cuma nggak apa-apa. Ntar kita naik levelnya. Oke, Jihan, ada Jihan? Ada, Kak. Oke, let's see. Frag Frag is bigger than iya benar. Bigger than frag. big ya, karena big itu satu syllable, big. Berarti tinggal tambah er doang. Oke. Nunung ada? Ada, Kak. Oke. Frag is smaller or bigger?
Smaller. Smaller than fruit ya. Lebih kecil dari fruit. That's very good. Sekarang kita ngomongin si Frank nih. Sayyidah ada? Ada Kak. Oke. Kita sekarang beda. Frank. Sadder or happier? Frank is happier than fruit. Oke. Happier. Karena si Frank ini senyum ya. Si fruit ini galau. Oke. Next. Kita pakai happier karena yang tadi catatan saya bilang tadi ya. Happy. Gitu. Akhirannya Y. Oke, next. Cynthia. Ada Cynthia? Ada Kak. Oke. Prague is better or worse? Dilihat dari statnya tuh. Better. Oke, better than fruit. Si Frag itu 3, si Frug itu 1. Oke, next. Trisuheri ada? Ada Kak? Oke. Frag is uglier or more beautiful than Frag? Frag, bentar Kak. Itu Frag sama Frag ya Kak? Iya, Frag sama Frag. Oh, Frag. Frag sama Frag. Oh iya. Frag. Frag is more beautiful than Frag. Oke, good. More beautiful karena ada lebih dari dua atau lebih syllable ya. Beautiful. Di sini pakai ugly karena akhirannya y ya. Ugly. Ada akhiran y di sana. Maka kita pakai uglier. Tapi di sini konsepnya kita pakai more beautiful karena faktanya si Frag itu lebih cantik. Oke, Fiona. Fiona ada Fiona? Iya, Kak. Oke. Frag. Then fruit. Kira-kira apa? Frog is uglier than fruit. Oke, uglier. Karena akhiran Y, kita pakai uglier. Sekarang kita cek. Right, well done. Your score is perfect ya. Oke, sekarang kita coba. Sebentar dulu. Saya coba yang lain lagi. Jaringannya lagi rada. Sudah terlihat teman-teman? My father Sudah, is... Kak. Sudah ya? My father ya? Ya. Oke, sekarang kita coba latihanin. Naik level kita sekarang. My father is... Kita kerjain bareng-bareng aja deh biar cepet. My father is old than my mother. More older or older? Older. Older. Kenapa older? Because satu syllable. Syllable. Chinese is than English. More difficult. More More difficult. difficult. Karena dua syllable-nya banyak ya. More difficult. Jen live more near or nearer? Gimana teman-teman? Near. Near satu syllable or 2 or 3? Berapa syllable near? One. One. Two. Nearer. Near. Nearer. Jen live nearer than the city than you. Jen tinggal lebih dekat ke kota daripada kamu. Sombong ya. Oke. The car is gimana? Better or more bad or what? The car. Worse. Okay. Ya, worse.
Terus bentuk superlatifnya gimana teman-teman? Worse. Worse. Worse with Worse. Superlatifnya worse. Jadi bukan better, nggak ada better. Oke, next. Tigers are more dangerous. More dangerous. dangerous. okay. Dogs are More intelligent. Intelligent. hmm, my uncle. Gimana? More fat Fat. or Better. fatter? Mana? Teman-teman? Better. What the spell? Can you spell it? F-A-T-T. F-A. F-A? Okay, F-A-T-T-E-R. Fatter. My uncle is fatter than my own. Okay, good. Cars are expensive than bikes. Bagaimana? More expensive. More Correct. expensive. More expensive. Okay. Cakes look More delicious. More delicious. delicious. Okay. Nah ini ugly. My cat ada 2 syllable tuh. Ugly. Gimana berarti? Uglier. Uglier. Oke, uglier ya. Seperti yang tadi saya kasih catatan tadi. 2 syllable, akhirannya ada y-nya. Uglier. Clever. Cleverer or more clever or more clever. More clever. More clever. Okay. More clever. Orange. Are better. Or Better. Tadi ya, ini sudah kita diskusikan bahwa nggak ada gooder, nggak ada better, nggak ada bad, maksudnya bad ya, buruk maksudnya. Tapi worse or better. Seperti itu. Oke, let's check it. Oh, ya kita salah. Expansive. Maksud pamor. What is wrong? Sebenarnya soalnya yang salah. Aneh. Soalnya salah, nggak ada expensive. Sekarang sudah? Sudah. Okay, let's try this superlative adjective exercise. Superlative berarti yang paling ya. Yang paling-palingnya. Okay, let's try. Mr. Brown is clue-nya experience. Berarti gimana? Most experienced. Gimana? The most The most experienced. yang paling berpengalaman, tutor yang paling berpengalaman di universitas kami. Mr. Brown is the most experienced tutor in our university. Okay, next. Good. Jadinya. Berarti gimana? Best. Okay, the best. Bukan the goodest ya, tapi the best. Ingat rumusnya the dengan est atau most, tergantung syllable-nya. Okay, next. Titik film we've ever seen in is Enter the Dragon. Gimana teman-teman? Most interesting. The most interesting. Interesting. The most interesting film we've ever seen is Enter the Dragon. Film yang paling menarik yang pernah kami lihat adalah Enter the Dragon. Memasuki naga. Oke, next.
It was Chris who wrote. Gimana, teman-teman? The most brilliant. Brilliant. Kita pakai the most karena brilliant. 3 syllables. Oke, gimana teman-teman? Yang number 5. The most pleasant. The most pleasant. Okay, pleasant. Next, 6. Gimana teman-teman? Clean. The cleanest. The Iya. Cleanest. Kenapa cleanest? Karena clean itu pangkalian. 1 syllable, 1 kata ya, 1 pengucapan. Clean. Cleanest. Yang which is gimana? Is the best one. Okay. I think you hear this a lot. I mean often. The Is the better one. The Okay. greatest. greatest. Oh iya ya. Kalau better itu diambil dari kata good ya. Seperti yang nomor 2. Good menjadi best. Kalau great itu tetap greatest. 1 kata great menjadi greatest. Berarti kalau misalnya dalam bentuk komparatif teman-teman, great ini menjadi apa? Misalnya Greater. greater, ya, greater. Tinggal tambah er. Oke, next. Jin, Most difficult. The most difficult. most difficult. Six. And It most hardworking. Most hardworking. good. Karena syllable-nya banyak di sini. Kita pakai the most, bukan hardworkingest, tapi the most hardworking student. Pekerja keras. Yang paling bekerja keras. James is The most open-minded. Open mind. most open-minded person in our office. Ijib, gimana? Is one of The oldest. The oldest. 12, The Largest. 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 gimana? Largest. The largest. Okay, let's see. The We have second largest. gimana? The second largest Second country in the world. Iya, benar. Kita nggak perlu tambah the lagi di sini ya. Jadi Canada is the second largest country in the world. Jadi bukan Canada is the second the largest. Jadi bukan gitu karena kita udah punya the, cuma ditambah second aja di sini penjelas. The second largest. Next. Helen is The most kind-hearted. 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 The most kind-hearted girl I have ever met. 14. The most stupid. Okay, the most stupid mistake. Okay, that was the most stupid mistake I've ever made. I'm so sorry. Okay, 15. The most changeable.
has the most changeable. Sering berganti musim. Gampang. Okay, next. 16. Comfortable. The most comfortable. Voice. The most comfortable. Comfortable. Next. The most credible. The most credible. Bukan credible, tapi the most credible. Next. For many years, the Beatles were The most popular. Most popular. the most popular. Berarti udah enggak lagi ya. Di sini kita pakai simple past. Bertahun-tahun The Beatles grup band yang paling terkenal, grup yang paling terkenal. Tapi udah enggak lagi, maka kita pakai simple past di sini, were bentuknya. Bukan are lagi tapi were. Oke, next. 19. What's the ugliest town I've ever seen? The ugliest. Pakai the ya. Kita nyebutinnya the karena diikuti oleh a, i, u, e, o. The. Next. Winner was baddest. Worst. Okay. The worst. The worst, ya. The worst. Winner was the worst time for us. Let's check it out. Okay, that's pretty good. We have 100%. Berarti udah pada paham ya, teman-teman ya? Dari antara superlative, equal, comparative, paham ya? Alhamdulillah paham Kak. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan, teman-teman? Alhamdulillah dari saya belum, Kak. Oke, yang lain gimana? Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi kesimpulan dari comparison degree ini ketika katanya itu mengandung satu syllable, kita tinggal tambah er ya atau est. Kalau dua syllable tinggal ditambah most or more. Tapi jangan lupa the-nya tuh. Kalau dalam superlatifnya itu. Paling kita pakai the. The best of all. Oke, tidak ada pertanyaan ya, berarti ya. Aman ya? Dan izin bertanya boleh nggak? Oke, silakan. Itu yang komparatif sama separatif, ya, kalau satu syllable yang hurufnya diakhiri oleh huruf Y, itu gimana? Gimana Esti, pelan-pelan? Yang komparatif sama separatif, yang verbnya itu diakhiri huruf Y. Nah itu gimana sih cara bedainnya gitu? Yang word-nya itu ada Y-nya. Cara bedainnya. Pertama dari ciri-cirinya, Ti. Yang pertama ada Y-nya pasti. Misalnya seperti lazy. Lazy itu kan ada Y-nya kan. L, A, Z, Y. Ketika itu kita ubah menjadi pakai yang ER. Jadi Y-nya ini kita ubah I, kita tambah ER. Uglier. Lazier. Jadi dari ciri-ciri aja. Sebenarnya nggak susah. Asal ada yang seperti ini, kita tinggal tambah ER. Sebenarnya ini mah tujuannya itu agar lebih enak aja ketika ngomong. Kalau menurut pandangan saya ketika orang-orang dulu membuat bahasa Inggris. Uglier, lazier, happier. Jadi seperti itu. Jadi ketika tadi yang seperti saya bilang, ketika yang akhirannya ada Y ini, dua syllable ya tapi ya. Itu kita tinggal tambah, kita pakai yang rumus yang pertama lagi. ER, EST. Gitu. Paham nggak, Ti? Ngasih ya. Okay, sip. This meeting will end in 10 minutes.
Oke, yang lain gimana? Good question, Esti. Thank you. Yang lain tidak ada? Alhamdulillah aman, Kak. Oke, aman. That's pretty good. Kalau aman, okay. I'm so glad that you understand what I have delivered. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup saja ya. Boleh, Kak. Oke. Nah, sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya screenshot dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menghadiri kelas Inggris klinik pada hari ini. Dan saya doakan semoga teman-teman bisa menjadi lebih baik, bisa mampu berprestasi, terlebih dalam lingkup bahasa Inggris, mendapat nilai yang sangat memuaskan di UAS yang akan datang sebentar lagi. Amin. Itu menjadi berkah untuk kita semua. Oke, sebelum kita tutup, angka baik kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kak.